Selamat pagi anak-anak. Senang berjumpa dengan anak-anak kelas 7B pada tahun pelajaran 2020-2021. Untuk pembelajaran di kelas 7B, pelajaran bahasa Indonesia nanti akan diampu oleh Ibu Anastasia Suryaningsih atau yang sering dipanggil dengan Buning, ya. Buning sudah hampir 36 tahun mengajar di SMP Pius Bakti Utama Gombong. Nah, kali ini Buning masih mendapatkan tugas untuk mengajar bahasa Indonesia di kelas 7B. Anak-anak terkasih, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya bukan? Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesia pada tahun pelajaran 2020-2021 ini, untuk semester pertama ada 4 bab atau 4 teks yang kita pelajari. Teks pertama itu mendeskripsikan, teks kedua membuat cerita fantasi, teks ketiga teks prosedur, dan yang keempat adalah teks laporan hasil observasi. Nah, itu keempat teks yang akan kita pelajari selama semester yang pertama ini dengan menggunakan model pembelajaran jarak jauh selagi masa pandemi COVID-19 ini. Nah, pada yang pertama ini Buning akan menyampaikan materi tentang menulis teks deskripsi. Nah, kalian sudah pernah mendengar kata deskripsi? Nah, deskripsi sendiri berarti menggambarkan. Nah, sehingga teks deskripsi itu adalah sebuah teks di mana gagasan utamanya itu disampaikan dengan cara menggambarkan dengan secara jelas objek, tempat atau peristiwa yang sedang menjadi topik atau tema kepada pembaca, sehingga si pembaca seolah-olah langsung apa yang sedang diungkapkan di dalam teks tersebut. Kemudian, apa tujuan dari teks deskripsi? Tujuannya yang pertama adalah dengan mendeskripsikan, kita para pembaca teks tersebut seolah-olah dapat merasakan apa yang sedang dijelaskan di dalam teks tersebut. Tampaknya pembaca melihat, merasakan dengan jelas dan objektif sesuatu yang dideskripsikan. Kemudian ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, paragraf deskripsi tersebut mengilustrasikan atau menggambarkan sesuatu. Misalnya menggambarkan binatang, orang, pemandangan alam, pohon, dan seterusnya. Paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Pada saat si pembaca membaca teks deskripsi, maka si pembaca itu seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Teks deskripsi tersebut menjelaskan ciri-ciri fisik dari sebuah objek, seperti ukuran, warna, bentuk, atau ciri-ciri keadaan pada suatu objek dengan rinci. Kemudian, struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi yang pertama adalah penentu identitas seseorang, benda, dan sebagainya. Yang kedua, klasifikasi. Penyusunan secara bersistem dalam sebuah kelompok dengan menurut kaidah atau standar yang sudah ditetapkan. Dan yang ketiga, deskripsi bagian teks yang berisi mengenai
gambaran bagian dalam teks, atau lebih mudahnya deskripsi bagian ini adalah pengklasifikasian yang dijelaskan secara lebih rinci dengan memberikan suatu gambaran yang jelas. Dan yang keempat, bagian penutup, kesimpulan atau penegasan hal-hal yang penting. Kemudian mengenai kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama, dalam teks deskripsi banyak menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan. Misalnya rumah sakit, rumah, mobil, sekolahku, binatang kesayanganku, dan sebagainya. Lalu yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya yaitu, beliau ialah seorang kepala lab yang baik hati. Kemudian yang kedua, mengandung kata sifat, yang sifatnya itu menggambarkan sesuatu. Misalnya, 2 siswa rajin, 3 kaos kaki putih, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, banyak menggunakan kata kerja transitif. Nah, kata kerja transitif itu apa anak-anak? Itu adalah kata kerja yang dapat diberi objek, ya, untuk dapat memberikan informasi subjek. Misalnya seperti berikut ini, siswi itu mengenakan seragam coklat. Nah, mana yang merupakan kata kerja transitif adalah kata mengenakan. Kemudian yang kelima, mengandung kata kerja dengan tujuan ialah mengungkapkan sebuah pandangan pribadi si penulis tentang subjek yang dibahas. Ya. Misalnya, ayam itu tangkas, baju itu murah. Jadi kata murah, cerdas itu bukan kata kerja, melainkan kata sifat. Ya. Kemudian berikutnya, yang keenam, mengandung kata keterangan dalam memberikan sebuah informasi tambahan mengenai suatu objek. Misalnya dengan cepat atau lambat, di kedai kopi, di rumah sakit, di sekolah, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, mengandung bahasa kiasan. Merupakan sebuah perumpamaan, misalnya menggunakan majas metafora. Kulitnya putih bersih seperti kapas putih. Nah, demikian tadi penjelasan Buning tentang teks deskripsi, baik apa itu deskripsi, tujuannya, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Sekarang Buning berikan contoh yang pertama. Misalnya kita akan mendeskripsikan kucing, namanya adalah Kenshi. Dia adalah kucing kesayanganku. Dia adalah kucing jantan yang saat itu aku temukan di pinggir jalan. Kenshi memiliki bulu yang halus dan berwarna coklat belang putih. Bulu halusnya menyeliputi tubuhnya dari kepala sampai ke ekornya. Semua bulunya berwarna coklat dan berwarna putih pada kakinya. Sedangkan ekornya berwarna coklat dan sangat menggemaskan. Kumisnya sedang, tidak panjang dan tidak pendek. Itulah kucing kesayanganku. Contoh yang kedua, Candi Borobudur. Salah satu tempat wisata terkenal di Indonesia adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Badrawati KW, Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan candi peninggalan umat Hindu yang dibangun sejak 780 sampai dengan 840 Masehi
dengan ketinggian sekitar 400 meter. Suasana indah terpancar ketika berada di atas candi. Kita bisa melihat area sekitar candi yang sejuk dikelilingi pohon. Banyak wisatawan asing maupun lokal yang mengunjungi candi ini. Terdapat 504 buah arca yang ada di dalam bangunan candi. Untuk bisa mencapai candi yang curam sehingga harus berhati-hati ketika berwisata ke sana. Candi Borobudur sangat megah karena memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu sekitar 2.500 meter persegi. Nah, demikian anak-anak materi kita tentang deskripsi. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian dapat belajar dari buku Bahasa Indonesia kelas 7 yang dipinjamkan dari perpustakaan pada halaman 3 sampai dengan 36. Nah, dengan kalian membaca sendiri materi tersebut, maka akan menjadi lebih jelas pemahaman kalian apa yang disebut dengan mendeskripsikan suatu teks. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar sehingga kalian mempunyai wawasan yang luas tentang apa itu teks deskripsi. Terima kasih.